Nah, di Camp 5 ini kami mulai memasuki vegetasi yang berbeda. Jadi vegetasinya mulai terbuka, tidak ada lagi pepohonan, ketinggiannya menjelang 4.000 meteran. Dari situ kita jalan benar-benar di padang savana. Tantangannya ketinggian, terus yang kedua kesulitan menentukan arah. Ini kalau misalnya kita tidak didampingi oleh orang-orang asli sana, tentu akan sulit menentukan arah perjalanan. Terus yang berikutnya lagi kubangan-kubangan. Nah, banyak sekali kubangan-kubangan, rumputnya memang basah, tapi kalau kita nggak hati-hati jalan, kita bisa masuk sampai ke paha barangkali. Pemandangan di sana luar biasa indahnya. Saya nggak pernah ketemu pemandangan seperti itu, semegah itu di gunung-gunung lain di Indonesia, atau bahkan di gunung-gunung di dunia itu sulit dicari. Sangat landmarknya itu sangat Cartens Pyramid. Dari Camp 5 menuju ke base camp itu kita harus melewati sebuah celah, namanya New Zealand Pass. Kenapa dikasih nama New Zealand Pass? Karena dulu pada tahun 61 ada satu ekspedisi oleh orang-orang New Zealand atau orang Selandia Baru yang menemukan celah ini. Ekspedisi sendiri gagal karena terlambat dukungan logistik dari udara, tapi ekspedisi mereka berjasa menemukan celah ini, yang kemudian sampai sekarang semua jalur dari utara untuk menuju ke Cartens itu melewati celah ini. Suhu udara pada saat kita mulai menginjak ketinggian 4.000 juga berubah sangat drastis. Suhu udara itu antara 0 sampai dengan 5 derajat Celcius, jadi cukup dingin. Dengan suhu yang rendah, tentu pakaian yang digunakan juga berbeda. Gitu. Karena kita zonanya mulai terbuka, kita nggak lagi terlindung oleh angin. Angin cukup besar, sehingga expose terhadap udara dingin itu juga lebih terasa. Kita harus menggunakan windbreaker pada saat sudah melalui medan terbuka ini. Setelah New Zealand Pass, kita turun merayapi dinding batu sampai ke lembah danau-danau. Kita berbelok ke timur untuk menuju ke base camp. Sekitar 20 menit berjalan, kita akan tiba di sana. Base camp Cartens Pyramid yang juga dikenal dengan base camp danau-danau. Camp-camp segera didirikan, namun keesokan harinya kami memilih untuk beristirahat memulihkan kondisi. Pagi hari berikutnya baru kami melakukan pendakian ke puncak. Jumat 28 Agustus jam 3:30, persiapan sampai detek. Dari base camp danau-danau itu pertama kita harus manjat dulu tuh, mendaki ke Punggungan Tengah. Itu cukup berat juga dan sangat curam, habis tenaganya banyak di situ. Tapi dari puncak Punggungan Tengah nanti kita turun ke Lembah Kuning, dari situ merapat ke dindingnya Cartens Pyramid. Di situ kita ketemu tali. Nah, mulai dari awal pemanjatan biasanya ada beberapa etape kita berhenti. Yang pertama itu teras kecil. Teras kecil itu kira-kira 3 pitch dari mulai awal pemanjatan. Kemudian stop berikutnya biasanya pada kita berhenti di teras besar, ketinggian 4.600-an meter di atas permukaan laut. Stop selanjutnya adalah pada saat kita ngantri di Tyrolian atau di kandang babi tadi untuk melakukan penyeberangan, baik menggunakan Tyrolian atau menggunakan Burma Bridge. Rasa syukur karena berhasil melewati semua tantangan untuk dapat berdiri di sini tak bisa saya gambarkan dengan kata-kata. Keindahan alamnya nan megah, kelembutan dan kebaikan hati orang-orangnya. Berdiri di puncak tertinggi Papua sama dengan berdiri di puncak tertinggi negeri ini. Mencintai tanahnya, masyarakatnya, sama dengan mencintai Indonesia. Jangan berbicara Pancasila bila belum mencintai Papua seperti Jakarta. Saya jatuh cinta pada tanah ini, tanah Papua. Aduh mamalian, sapu hati suta tinggal di gunung-gunung, di lembah-lembah di Papua. Aduh mamalia, sasu rindu mati ke gunung-gunung, ke lembah
Papua.